Saya dokter dari Puskesmas Pasti Sakti. Saya sebagai fasilitator dalam pelatihan kader Posyandu Prima. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai pemeriksaan pendengaran dengan cara berbisik. Sebelumnya kita persiapkan terlebih dahulu ruangan yang cukup tenang dan tidak berisik, dan kemudian pemeriksa dan pasien berjarak 0,5 meter atau setengah meter. Untuk melakukan pemeriksaan tajam pendengaran, jarak antara pemeriksa dan juga pasien adalah setengah meter. Pertama, kita periksa telinga kanan terlebih dahulu dengan cara telinga kiri yang tidak kita periksa, kita tekan tragusnya dan kita geser sehingga telinga sebagian kiri tidak mendengar. Selanjutnya, kita jauhkan kepala pemeriksa atau muka pemeriksa dengan telinga yang akan diperiksa, yaitu telinga kanan. Kita berarti menengok ke kiri. Kemudian kita bisikan kata, yaitu yang mengandung 2 kata saja, seperti contoh kuda, kaki, dan seterusnya. Selanjutnya, pasien atau orang yang diperiksa mengulangi kata-kata atau kalimat yang dibisikkan oleh pemeriksa. Kita akan langsung praktekkan. Ya, kita periksa telinga kanan, kita tekan tragusnya, kemudian palingkan wajah menjauhi telinga yang akan diperiksa. Kita mulai, nanti bisa diikuti. Kaki, kaca, dinding, dada, ya, dan seterusnya. Sudah kita periksa telinga kanan dan kiri, nanti kader bisa mencatat berapa kata yang salah dan berapa jumlah kata yang benar. Nanti dilakukan pencatatan. Bila kata yang salah dia lebih dari 20% atau kata yang benar dia lebih dari 80%, berarti telinganya masih normal, masih bagus untuk pendengarannya. Tapi bila kata-kata yang benar itu kurang dari 80%, nanti pasien atau orang yang diperiksa tersebut disarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke Puskesmas Induk. Tadi adalah cara pemeriksaannya. Mungkin bila ada yang ditanyakan atau belum jelas, bisa ditanyakan langsung kepada saya dan kita bisa melakukan diskusi agar pelatihan atau pemeriksaan tajam pendengaran ini bisa dipahami dengan jelas. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, tabi pun. Terima kasih kepada Bapak Ibu Kader yang telah hadir memenuhi undangan kami. Perkenalkan, nama saya Kadek Puspita Dewi. Saya sebagai fasilitator pertemuan ini. Hari ini kita akan belajar tentang screening pengkajian paripurna pasien geriatrik. Bapak Ibu semuanya, kita mulai acara ini. Screening pengkajian paripurna pasien geriatrik sasarannya adalah usia lebih dari 60 tahun. Dilakukan 1 tahun sekali saat kontak pertama dengan petugas atau kader menggunakan instrumen pengkajian paripurna pasien geriatrik yang telah disediakan dan dilakukan oleh kader terlatih. Di sini, kader dapat membantu petugas kesehatan dalam melakukan penilaian risiko jatuh, GDS, dan AMT dengan melakukan wawancara. Apa saja sih yang di-screening pada usia lanjut ini? Yang pertama adalah penilaian status fungsional dari aktivitas sehari-hari usia lanjut. Kita dapat menilai dengan menanyakan 10 kegiatan sehari-hari yang tercantum di kuesioner dan memberikan skala angka seperti yang tertera berikut ini. Yang kedua, kita dapat melakukan penilaian risiko jatuh dengan menggunakan instrumen penilaian risiko jatuh pada usia lanjut yang berisi 11 pertanyaan seperti tabel berikut. Yang ketiga,
Kita dapat melakukan penilaian status mental GTS dengan instrumen penilaian 15 pertanyaan seperti tabel berikut ini. Yang keempat, penilaian AMT untuk menilai dengan cepat pasien usia lanjut untuk kemungkinan terjadi demensia. Ada 10 pertanyaan pada instrumen berikut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan dari Bapak Ibu kader, silakan. Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu kader semuanya? Baiklah. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi Bapak Ibu kader start di lapangan. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Masih semangat? Baik, masih semangat ya. Kita mulai sesi kita. Perkenalkan, nama saya Dias. Saya petugas promosi kesehatan dari Puskesmas Wati Sakti. Di sini saya sebagai fasilitator dalam pelatihan Posyandu PTM kita. Nah, untuk sesi ini kita akan membahas tentang edukasi istirahat yang cukup. Nah, di sini ibu-ibu udah tahu belum apa itu edukasi? Ada yang tahu tidak, Bu? Ya, belum ya, kita belajar bareng-bareng ya Bu. Artinya edukasi itu kita memberitahu masyarakat dari yang tadinya dia tidak tahu tentang gimana sih istirahat yang cukup, gimana sih cara menjaga kesehatan, dia jadi tahu. Terus setelah tahu, dia mampu untuk mengatasi masalah kesehatannya, seperti itu. Baik, selanjutnya nanti ibu-ibu yang akan menjadi edukator, ibu-ibu yang akan mengedukasi masyarakat kita. Nah, untuk bisa mengedukasi, yang pertama nih gimana ibu-ibu? Kita harus bisa memberikan salam, sapa yang ramah kepada masyarakat yang mau kita edukasi. Setelah itu, bahasa kita juga harus sopan, yang lembut. Terus kita bisa menggunakan media. Nah, media ini seperti yang sudah saya bagikan ke ibu-ibu. Media leaflet ini ibu-ibu bisa menggunakan media ini saat memberikan edukasi kepada masyarakat. Selanjutnya, kita harus memberikan edukasi itu sesuai dengan masalah masyarakat yang kita edukasi. Nah, selanjutnya adalah memotivasi klien. Jadi saat kalian bilang, saya emang susah loh tidur cepet, kayak gitu, berarti ibu harus menyemangati mereka agar bisa kok. Nanti ada tips-tipsnya, nanti saya ajarin tips-tipsnya. Oke, misalnya ibu-ibu ada masyarakat yang datang ke Posbindu PTM dengan keluhan dia itu istirahatnya tidak cukup. Tapi kita harus mendengarkan dulu cerita dia seperti apa, kenapa dia kurang cukup istirahatnya. Setelah itu kita berikan edukasi. Seperti kenapa sih kita harus istirahat yang cukup? Ternyata itu tuh baik untuk pikiran dan tubuh kita. Selanjutnya kita memberikan edukasi, apa sih manfaat dari istirahat yang cukup? Ada 4 manfaat, nanti ibu bisa menyampaikan sesuai dengan leaflet. Nah, ibu harus memberikan edukasi sesuai dengan usianya. Misalnya yang datang kepada kita masyarakat dengan usia 12 sampai 18 tahun, masih remaja dia datang pada kita. Berarti kita harus memberikan edukasi, memberikan pengetahuan bahwa kalau usia 12 sampai 18 tahun itu harusnya tidurnya 8 sampai 9 jam. Jadi kita harus memberikan edukasi itu yang sesuai dengan usianya. Seperti itu, ibu bisa menggunakan leaflet ini saat melakukan edukasi. Ibu-ibu, materi kita sudah selesai. Tadi kita sudah membahas dari apa itu edukasi sampai bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat dengan masalah istirahat yang kurang cukup. Seperti itu. Saya harap ibu-ibu dapat mempraktekannya di lapangan nanti. Tetap semangat ibu-ibu dan terus belajar, karena masyarakat kita di luar sana masih banyak yang memerlukan edukasi kesehatan dari kita. Terima kasih, saya ucapkan maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan saat penyampaian materi ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.